Yaps, kembali lagi bersama Ryonime. Kali ini Mimin akan membahas salah satu tangan kiri Sung Jinwoo, seekor semut hitam yang memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa dia lebih kuat dari Icarus. Tidak hanya kekuatan, semut ini juga memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Dia adalah satu-satunya semut dengan kecepatan tertinggi dibandingkan semut lainnya. Pertama-tama, izinkan Mimin untuk menilai semut ini dari sudut pandang Mimin terlebih dahulu. Saat pertama kali melihatnya, Mimin sangat terkejut dengan kemampuannya. Dia lebih kuat dibandingkan hunter kelas S lainnya. Selain kekuatan, aura yang dikeluarkannya juga sangat pekat hingga membuat para hunter tidak bisa berkata-kata. Dia menjadi pemburu yang sangat buas. Dengan kekuatan luar biasa dan gerakannya yang sangat cepat, dia mampu mengalahkan musuhnya dalam sekejap. Hal ini makin meyakinkan Mimin bahwa dialah semut terkuat di pulau tersebut. Semut ini bernama Beru. Banyak yang menyebutnya sebagai Ant King, tapi setelah Mimin cari tahu, Mimin tidak menemukan kapan tepatnya dia disebut Ant King. Mungkin mereka menyebutnya begitu karena Beru adalah semut terkuat di antara semut lainnya. Buat kalian yang belum tahu siapa itu Beru, mari kita cari tahu bersama. Mimin yakin kalian pasti bertanya-tanya, pulau apa yang dimaksud dan di mana letaknya? Daripada penasaran, mari kita bahas semuanya agar kalian tidak bingung tentang asal-usul Beru ini. Oke, mari kita bahas. Pulau Jeju atau dikenal dengan Jeju Island terletak di seberang pantai Korea. Pada awalnya, pulau tersebut dihuni oleh banyak orang hingga muncul salah satu gates berperingkat S di pulau tersebut. Sebagian hunter kelas S diperintahkan untuk menutup gate tersebut dengan mengalahkan monster yang ada di dalamnya. Karena gate berperingkat S terlalu berbahaya untuk hunter berperingkat rendah, para hunter yang ditugaskan memasukinya telah mempersiapkan diri dengan sangat matang. Sayangnya, para hunter yang diperintahkan untuk mengalahkan monster di dalam gate tersebut gagal. Keyakinan atas kegagalan itu muncul karena setelah 7 hari lamanya, para hunter yang memasuki gate tersebut tak kunjung kembali. Hal ini menyebabkan dungeon break, di mana para monster penghuni dungeon keluar dari gate dan menghancurkan pulau tersebut. Monster-monster tersebut memakan para penghuni pulau. Asosiasi hunter pada saat itu memutuskan untuk menarik warga sipil yang tersisa dari pulau Jeju untuk menyelamatkan mereka dari serangan semut raksasa yang keluar dari gate tersebut. Singkat cerita, setelah 1 tahun lamanya, asosiasi hunter mencoba menaklukkan pulau Jeju tersebut yang telah dihuni oleh para monster semut dengan mengirimkan hunter kelas S kembali. Namun, tim hunter yang dikirim ke pulau tersebut habis tanpa sisa. Pada tahun berikutnya, mereka mencobanya lagi, tapi tetap gagal hingga percobaan ketiga. Dan ada salah satu hunter yang selamat dari insiden tersebut, yaitu Bae Yeon-ho. Setelah kegagalan berturut-turut yang memakan banyak korban dari kalangan hunter kelas atas, asosiasi hunter memutuskan untuk menghentikan upaya merebut pulau tersebut. Mereka berpikir bahwa monster semut di pulau tersebut tidak dapat berenang atau terbang melintasi perairan, sehingga dianggap aman untuk membiarkan monster tersebut berada di pulau tersebut. Namun, waktu berlalu dengan begitu cepat. Asosiasi hunter dikejutkan dengan berita dari pulau Jeju. Para semut yang menguasai pulau tersebut mulai berevolusi. Awalnya mereka adalah semut berwarna putih yang hanya berukuran lebih besar dari semut biasa. Namun, mereka berevolusi menjadi semut berwarna hitam dengan gerakan yang jauh lebih cepat dan kaki-kakinya dapat bergerak seperti tangan manusia. Evolusinya tak berhenti sampai di situ. Semut-semut tersebut kemudian berkembang menjadi semut berwarna merah yang lebih berbahaya. Selain memiliki tingkah laku yang mirip manusia, mereka juga memiliki sayap yang memungkinkan mereka untuk terbang melintasi perairan. Semut-semut di Pulau Jeju mampu berkembang dengan sangat cepat karena mereka mendapatkan informasi dan kekuatan dari apa yang mereka makan. Asosiasi hunter memutuskan untuk menaklukkannya kembali. Para hunter terpaksa menghentikan monster semut karena evolusi mereka menjadi ancaman besar jika terus dibiarkan. Hunter kelas atas pun dikirim untuk melakukan raid tersebut. Sung Jinwoo yang pada saat itu berhasil menyembuhkan ibunya menolak ajakan raid dari asosiasi hunter dan memilih untuk menghabiskan waktu bersama sang ibu. Di sisi lain, hunter dari negara lain pun ikut andil dalam raid kali ini karena monster semut tersebut berpotensi mengancam keamanan negara mereka. Namun, sebelum para hunter dikirim ke Pulau Jeju, ratu semut yang melihat para semut kecil mulai memaksa satu sama lain merasa khawatir karena pulau tersebut sudah kehabisan makanan dan ancaman kelaparan membuat kerajaan semut berada di ambang kehancuran. Dalam upaya menyelamatkan kerajaannya, Ratu Semut melahirkan satu semut spesial yang membawa kekuatan terbesar miliknya.
Semut ini diciptakan untuk menjadi harapan baru bagi kerajaan semut, dirancang untuk membawa koloninya ke tingkat yang lebih tinggi dan menaklukkan banyak pulau lainnya. Semut tersebut dilahirkan dengan kekuatan luar biasa, menjadikannya salah satu semut terkuat di antara semut lainnya. Setelah persiapan selesai, para hunter akhirnya diturunkan ke Pulau Jeju. Mereka berhasil mengalahkan banyak semut hingga akhirnya hunter dari Korea berhasil memasuki sarang semut tersebut. Saat para hunter memasuki sarang semut tersebut, mereka menemukan banyak telur semut yang masih belum menetas. Namun, ada satu telur yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan telur lainnya, dan telur tersebut telah menetas. Mereka dibuat ketakutan melihat cangkang dari telur tersebut karena ukurannya yang begitu besar. Akan tetapi, pada akhirnya para hunter tidak menghiraukan telur-telur tersebut dan berfokus untuk mengalahkan ratu semut dan menghentikan perkembangan koloni semut yang semakin berbahaya. Di sisi lain, para hunter dari negara lain yang bertugas di luar sarang mulai menghadapi masalah besar. Satu persatu dari mereka dikalahkan oleh salah satu komandan semut yang memiliki kekuatan luar biasa. Komandan semut tersebut dengan mudah menghabisi banyak hunter dan hanya sedikit dari mereka yang berhasil selamat dari serangan tersebut. Sementara itu, para hunter Korea yang berada di dalam sarang semut akhirnya menemukan ratu semut. Mereka segera mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengalahkannya. Dengan kemampuan yang begitu besar, para hunter berjuang keras untuk menaklukkan sang ratu. Namun, di tengah pertempuran yang sengit, ratu semut mengeluarkan panggilan terakhirnya, memerintahkan semua pasukannya untuk kembali ke sarang. Gelombang semut tersebut membuat seluruh semut yang ada di pulau tersebut kembali ke hadapannya, menciptakan tekanan besar bagi para hunter yang masih berusaha mengalahkan ratu semut tersebut. Setelah berjuang dengan begitu keras, para hunter akhirnya berhasil mengalahkan ratu semut tersebut. Namun tak berselang lama setelah ratu dikalahkan, para hunter dibuat tidak bisa bergerak oleh aura yang sangat pekat yang tiba-tiba muncul. Aura tersebut berasal dari seekor semut yang baru saja muncul di hadapan mereka. Semut tersebut terlihat begitu marah. Dengan raungan keras, ia melesat melewati para hunter dan menghampiri tubuh ratunya yang telah dikalahkan. Semut itu memandanginya sejenak sebelum meluapkan amarahnya yang menyerang para hunter yang sebelumnya bekerja sama untuk mengalahkan sang ratu, memporak-poranda mereka dengan kekuatan yang bahkan tidak mampu ditandingi oleh hunter kelas S sekalipun. Dalam amukannya, semut tersebut berhasil mengalahkan salah satu healer dari kelompok hunter, dan dengan kemampuannya, ia menyerap informasi serta ingatan dari korban-korbannya. Setelah itu, semut tersebut meninggalkan para hunter dalam kondisi terluka parah. Bukan tanpa alasan dia meninggalkan mereka. Semut itu merasakan kehadiran seseorang di pulau tersebut yang memiliki kekuatan jauh lebih besar dibandingkan para hunter yang telah mengalahkan ratunya. Dengan rasa haus akan pertarungan, dia dengan cepat pergi ke tempat hunter kuat tersebut untuk mengalahkannya. Pada saat itu, hunter terkuat dari Jepang dikejutkan oleh serangan mendadak dari salah satu komandan semut. Dengan cepat, komandan semut berhasil mengalahkan hunter dari Jepang tersebut dan segera bergegas kembali ke sarangnya. Di sisi lain, para hunter yang terluka kesulitan bertahan dari serangan semut yang terus berdatangan akibat gelombang terakhir yang sebelumnya ratu semut keluarkan. Dalam situasi tersebut, pasukan bayangan atau Shadow Army milik Sung Jinwoo tiba-tiba muncul untuk membantu para hunter yang terluka. Pasukan bayangan itu membantu menghabisi para semut, memberikan sedikit waktu bagi para hunter untuk memulihkan energi mereka. Sung Jinwoo yang menyadari bahwa cahaya yang terluka parah dalam raid tersebut merasakan adanya kekuatan yang besar yang mampu mengancam cahaya ini. Dengan cepat, ia menggunakan salah satu skill miliknya untuk bertukar tempat dengan salah satu bayangannya. Kedatangan Sung Jinwoo membuat para hunter yang tersisa merasa lega dan tenang, menyadari bahwa bantuan terkuat telah datang. Sung Jinwoo memberikan mereka beberapa potion penyembuh untuk memulihkan kondisi mereka. Namun sayangnya, potion tersebut tidak mampu menyembuhkan luka Cha-hae-in yang terkena serangan langsung dari komandan semut. Menyadari situasinya, Sung Jinwoo segera memerintahkan para hunter yang tersisa untuk keluar dari sarang dan membawa Cha-hae-in ke tempat yang lebih aman. Di tengah usaha mereka untuk mundur, komandan semut tersebut tiba-tiba kembali. Para hunter yang melihatnya merasa panik karena kekuatannya jauh melampaui mereka semua. Komandan semut itu datang dengan tujuan mencari seorang raja. Ketika pertama kali dia melihat Sung Jinwoo, ia terkejut karena Sung Jinwoo adalah satu-satunya manusia yang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun saat berhadapan dengannya. Sebaliknya, komandan semut itu merasakan aura yang sangat berbahaya dari Sung Jinwoo, jauh melebihi
melebihi apa yang ia harapkan dari seorang manusia. Ketegangan di antara mereka pun semakin memuncak. Pertempuran dimulai dengan komandan semut yang melancarkan serangan langsung kepada Sung Jinwoo. Serangannya yang sangat kuat menghancurkan area di sekitarnya. Setelah merasa serangannya telah mengenainya, semut tersebut mengejeknya, mengatakan bahwa manusia itu lemah dan tidak ada manusia yang benar-benar kuat. Namun, semut itu terkejut saat melihat Sung Jinwoo menerima serangannya tanpa bergerak sedikit pun, seolah tidak merasakan dampak yang begitu besar dari serangan tersebut. Sung Jinwoo kemudian melancarkan serangan balasan dengan tinjunya, membuat semut tersebut terpental jauh dari tempatnya. Para hunter yang menyaksikan pertarungan itu sangat terkejut, karena selama ini mereka mengetahui bahwa Sung Jinwoo tercatat sebagai hunter tipe mage di asosiasi hunter. Pada kenyataannya, ia mampu menggunakan kekuatan fisik sebesar itu membuat mereka tidak percaya. Semut tersebut kembali menyerangnya dengan penuh amarah, dan pertarungan sengit pun berlanjut. Mereka beradu kekuatan dengan gelombang yang luar biasa, menyebabkan para hunter kesulitan untuk tetap berada di medan pertempuran. Serangan Sung Jinwoo berhasil meratakan cangkang keras tubuh semut tersebut. Semut itu terkejut karena cangkangnya jauh lebih kuat dibandingkan semut lainnya. Ternyata bisa dihancurkan oleh seorang manusia. Dalam kebingungannya, ia bertanya-tanya, siapakah sebenarnya manusia yang sedang dihadapinya ini? Saat mulai terpojok, semut itu melancarkan serangan terakhirnya dengan mengeluarkan racun mematikan dari mulutnya. Racun tersebut berhasil mengenai Sung Jinwoo, dan semut itu merasa puas, bahkan mengucapkan selamat tinggal kepada Sung Jinwoo, menganggap bahwa racunnya akan mengalahkannya. Namun, semut itu terkejut saat melihat Sung Jinwoo berdiri tanpa cedera sedikit pun. Ternyata, Sung Jinwoo memiliki kemampuan untuk menetralkan semua jenis racun, membuat serangan tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Dengan rasa terkejut bercampur ketakutan, semut itu kembali diserang oleh Sung Jinwoo, yang menunjukkan bahwa kekuatannya jauh melampaui semut tersebut. Pertarungan itu semakin membuktikan bahwa Sung Jinwoo bukanlah seorang manusia biasa. Semut tersebut menyadari bahwa kekuatan dan daya tahannya tidak cukup untuk mengalahkan Sung Jinwoo. Dia pun mengecilkan tubuhnya untuk mempercepat pergerakannya. Dengan kecepatan luar biasa, ia mencoba menyerang dari berbagai arah. Namun, Sung Jinwoo mengimbanginya bahkan melampaui kecepatannya, membuat semut tersebut semakin tertekan. Semut itu merasa kesal dan tidak percaya karena tidak ada satupun dari kekuatan, kecepatan, maupun keahliannya yang mampu untuk mengungguli manusia yang ada di hadapannya. Dalam keputusasaannya, ia memanggil para semut dengan gelombang energi. Ia berpikir bahwa keunggulan yang mampu melebihi manusia tersebut yaitu memiliki banyak pasukan. Namun rencana tersebut gagal total. Sung Jinwoo memanggil Shadow Army miliknya, sebuah pasukan bayangan yang sangat kuat. Dengan mudah pasukan bayangan tersebut mengalahkan semua semut yang dipanggil oleh komandan semut. Situasi ini membuat semut tersebut merasa semakin terpojok. Di akhir perjuangannya, semut itu mulai merasa takut dan kecewa karena sejak ia dilahirkan tidak pernah ada makhluk yang mampu menandinginya. Ia selalu berada di atas puncak rantai makanan yang menjadi penguasa yang terus berkembang tanpa batas. Ia terus bertanya-tanya, siapakah sebenarnya musuh yang sedang dihadapinya? Saat itu, instingnya memberitahu bahwa Sung Jinwoo bukan manusia biasa. Ia adalah Shadow Monarch, makhluk dengan kekuatan yang jauh melampaui makhluk biasa. Dengan naluri bertahan hidup yang kuat, semut itu menyembuhkan dirinya sendiri dan berusaha untuk melarikan diri. Instingnya mengatakan bahwa jika pertarungan tersebut terus berlanjut, hanya akan berakhir dengan kehancuran. Sebelum ia sempat melarikan diri, Sung Jinwoo berhasil mengalahkannya. Semut yang selama ini merasa tak terkalahkan akhirnya menemui akhir hidupnya di tangan manusia yang jauh lebih kuat dari apa yang belum pernah ia bayangkan. Pertarungan itu menunjukkan bahwa Sung Jinwoo benar-benar berada di level yang berbeda. Yang pertama, kekuatan dan pelindung luar biasa. Sebagai semut terkuat, Beru memiliki serangan yang sangat dahsyat. Ia mampu menghancurkan pedang milik Cha-Eing dengan mudah dan memporak-poranda para hunter hanya dengan kekuatannya. Selain serangannya, ia juga dilengkapi dengan pelindung tubuh yang sangat kuat. Bahkan Sung Jinwoo harus menghancurkan pelindung tersebut terlebih dahulu untuk benar-benar memberikan kerusakan pada Beru. Yang kedua, kecepatan yang menakjubkan. Beru mampu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa hingga membuat para hunter kelas S tidak dapat mengikuti pergerakannya dengan mata mereka. Karena kecepatannya yang luar biasa, ia sering terlihat seperti berteleportasi, membuatnya menjadi musuh yang sulit untuk dilawan. Yang ketiga, aura ketakutan. Tidak hanya kekuatan dan kecepatan, Beru juga memiliki aura yang sangat pekat dan mengerikan. Aura ini mampu memberikan tekanan luar biasa kepada para hunter dan musuhnya, bahkan membuat sebagian hunter berperingkat rendah tak sadarkan diri hanya karena merasakan auranya. Aura ketakutan ini membuat musuh-musuhnya kehilangan keberanian untuk melawan. Yang keempat, skill penyembuhan. Beru memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa.
Ia mampu menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat, bahkan lebih baik jika dibandingkan kemampuan penyembuhan sebagian hunter berperingkat tinggi. Tidak hanya itu, Beru juga menyembuhkan orang lain dengan mudah, menjadikannya salah satu shadow yang sangat berharga untuk membantu para manusia yang terluka di medan pertempuran. Yang kelima, kerakusan dan skill terbang. Sebagai mantan semut bersayap, Beru memiliki kemampuan untuk terbang dengan kecepatan luar biasa. Kemampuan ini menjadikannya ahli dalam pertarungan darat maupun udara. Selain itu, ia memiliki kemampuan khusus untuk menyerap pengetahuan dari apa yang dimakannya, memungkinkan Beru untuk melihat seluruh masa lalu dari musuhnya. Yang keenam, transformasi tubuh. Beru dapat mengecilkan tubuhnya untuk memaksimalkan kecepatannya, memfokuskan seluruh energi tubuhnya untuk memberikan serangan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sebaliknya, ia juga mampu memperbesar tubuhnya untuk meningkatkan pertahanan serta memperkuat daya serangnya. Yang ketujuh, racun. Beru memiliki kemampuan untuk mengeluarkan racun mematikan dari mulutnya. Racun ini sangat berbahaya dan bahkan sedikit goresan saja sudah cukup untuk melumpuhkan musuhnya dalam waktu singkat. Yang kedelapan, gelombang semut. Beru mampu melancarkan gelombang energi khusus yang memperkuat pasukan semutnya selama pertempuran. Meski efeknya hanya berlangsung sesaat, kekuatan ini sangat efektif dalam meningkatkan daya tempur para pasukannya. Dengan kemampuan-kemampuan ini, Beru adalah sosok prajurit yang hampir sempurna, baik sebagai pelindung maupun sebagai senjata mematikan di medan pertempuran. Sebagai salah satu prajurit terkuat dari ketiga panglima Sung Jinwoo, Beru memiliki keunikannya tersendiri yang jarang orang lain ketahui. Ia adalah satu-satunya prajurit yang dapat langsung berbicara setelah dibangkitkan. Selain itu, Beru menjadi salah satu prajurit dengan jumlah kemampuan terbanyak dibandingkan prajurit lainnya. Sebagai seekor semut, ia memiliki cangkang yang sangat kuat, memberikan perlindungan luar biasa dari serangan apapun. Walaupun kekuatannya begitu mengerikan, Beru juga memiliki sisi yang unik. Ia memiliki hobi menonton drama ketika ditugaskan untuk menjaga adik Sung Jinwoo. Hobi ini membuatnya menjadi sangat dramatis, dan tingkah lakunya berubah menjadi lucu dan aneh setiap kali bertemu dengan tuannya. Mungkin itulah sedikit pembahasan mengenai salah satu jenderal terkuat. Jika ada yang ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe.